Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 5 mengenai soal ujian akhir semester praktikum kimia farmasi kuantitatif. Baik, di sini soal nomor 5 ialah jelaskan sekurang-kurangnya 3 faktor yang dominan sebagai penentu keberhasilan dari percobaan metode argentometri dan kemukakan contohnya. Baik, di sini terdapat beberapa poin mengenai faktor dominan yang sangat mempengaruhi keberhasilan percobaan tersebut. Yang pertama ialah pH. Di sini saya sebutkan sebuah contoh dan prinsip mengenai alasan kenapa pH menjadi faktor penentu keberhasilan. Pada larutan garam dari asam lemah itu tergantung pada pH larutan, di mana jika titrasi dilakukan pada pH kurang dari 6,5, maka ion kromat akan terprotansi dalam bentuk HCrO4. Ion tersebutlah yang selanjutnya berubah menjadi ion kromat. Ion kromat inilah yang akan mengalami mendominasi di dalam larutan. Oleh sebab itu, keasaman larutan pada titrasi argentometri metode MOR ini sangat penting untuk diperhatikan. Contoh, bila terlalu asam garam kromat tersebut, maka akan teroksidasi menjadi bikromat yang menurut reaksinya, serta juga akan mengalami kebalikannya. Bila terlalu basah, akan terbentuk endapan putih AgOH. Poin yang kedua ialah mengenai konsentrasi. Contoh dari alasan kenapa konsentrasi itu sangatlah mempengaruhi keberhasilan percobaan ini ialah diakibatkan dari kecilnya konsentrasi dari ion kromat itu akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan titik akhir titrasi. Oleh sebab itu, pada analit yang memiliki sifat asam itu perlu ditambahkan dengan kalsium karbonat agar pH tepat pada kisaran 6,5 sampai 10. Selain dengan penambahan kalsium karbonat, itu juga dapat dilakukan dengan penambahan padatan natrium hidrogen karbonat yang akan membuat pH larutan menjadi naik dengan kisaran pH 6,5 sampai 10. Contoh secara spesifik dari konsentrasi tersebut ialah penurunan nilai konsentrasi ion kromat ini akan menyebabkan semakin banyaknya ion Ag yang dibutuhkan agar terbentuk endapan Ag2CrO4 pada saat terjadinya titik akhir dari titrasi. Baiklah, poin yang ketiga ialah hal yang perlu diperhatikan dalam titrasi argentometri ini ialah khususnya pada metode MOR, ini yaitu saat larutan perak nitrat dan endapan perak klorida yang terbentuk harus jauh dari paparan sinar matahari. Sebab perak klorida itu dapat terdekomposisi menjadi logam perak dan Ki. Poin selanjutnya ialah mengenai pengaruh hidrolisis. Pengaruh hidrolisis itu merupakan sebuah faktor penentu keberhasilan juga pada argentometri ini. Contohnya ialah apabila garam dari asam lemah itu dilarutkan ke dalam air, maka dapat menghasilkan H dengan kation dari spesies garam akan mengalami hidrolisis sehingga kelarutannya bertambah. Poin selanjutnya itu mengenai efek ion lain. Ini juga dapat dikatakan bahwa endapan dapat bertambah kelarutannya jika dalam larutan ada garam yang beda dengan endapan. Selanjutnya mengenai temperatur, itu juga dapat dikatakan prinsipnya bahwa kelarutan akan bertambah jika temperatur mengalami kenaikan. Contoh dari itu ialah temperatur tinggi, kelarutan Ag2CrO4 itu semakin besar sehingga perlu Ag yang lebih banyak. Poin selanjutnya mengenai sifat pelarut, di mana garam anorganik lebih larut di dalam air, berkurangnya kelarutan dalam organik itu bisa dipakai sebagai dasar pemisahan dua zat. Lalu selanjutnya yaitu efek ion sejenis, di mana kelarutan endapan dalam air berkurang apabila larutan itu mengandung satu dari ion-ion yang menyusun endapan. Yang terakhir ialah pengaruh kompleks, di mana kelarutan dari garam yang sedikit larut adalah fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks dengan kation garam tersebut.